Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali pada minggu yang ketiga tanggal 18 April 2021. Saudara yang dikasihi Tuhan pernah mendengar satu istilah yaitu role model. Role model adalah sesuatu yang diteladani, sesuatu yang menjadi tolok ukur, barometer, atau menjadi contoh yang menjadi patokan bagi kehidupan generasi. Role model ini adalah satu sosok yang mau kita pakai untuk kita teladani, menjadi guidance, menjadi juru pandu dalam hidup ini. Nah, manusia itu membutuhkan idola untuk ditiru. Dalam dunia showbiz, selebriti-selebriti, orang-orang terkenal dengan pakaiannya, gaya rambutnya, rias wajahnya, dan bahkan kelakuannya itu akan dijadikan tren atau mode untuk diikuti, ditiru oleh banyak orang. Sewaktu saya masih pelajar dulu, saya masih ingat seorang wanita yang sangat cantik yang menjadi Ratu Inggris, yakni Putri Diana. Putri ini menjadi istri Pangeran Charles dari Inggris. Nah, yang saya perhatikan adalah gaya rambutnya pada waktu itu menjadi mode para wanita. Ya, banyak wanita di seluruh dunia itu mencoba meniru-niru gaya rambut Putri Diana tadi. Waktu saya SD, teman-teman saya begitu terobsesi dengan gaya pendekar Shaolin dan Kungfu. Salah satunya adalah Bruce Lee yang legendaris. Kalau saudara senang film-film kungfu tahun 70-an, saudara pasti akan pernah melihat bintang film namanya Bruce Lee dari Hong Kong. Maka pada waktu itu teman-teman saya yang laki-laki, saya ingat mereka itu suka memperagakan gerakan tangan dan kaki Bruce Lee. Sepertinya kalau sudah bergaya jurus-jurus Bruce Lee tadi, mereka merasa kelihatan hebat. Ya, kalau diingat masa kecil itu rasanya konyol ya, harus meniru-niru yang seperti itu. Kita suka mencari idola, kita suka meniru. Masalahnya adalah banyak orang tidak menyadari apakah yang ia tiru itu berguna untuk dirinya sendiri atau tidak. Terus, apakah dampaknya itu baik atau buruk? Misalnya ya, banyak anak muda yang terlibat kejahatan dan bergabung dengan geng-geng jalanan itu karena pengaruh teman-teman lingkungannya. Saya ingat waktu saya masih baru pertama mengikuti Tuhan, saya membeli sebuah buku di toko buku Immanuel di Jakarta. Ada sebuah buku mengisahkan tentang seorang anak jalanan, preman lah itu di Amerika Serikat, namanya Nicky Cruz. Dan ini seorang yang sangat kejam pada waktu itu, sangat jahat. Jadi dia seorang imigran, masuk ke New York, terus kemudian bertemu dengan anak-anak nakal jalanan, akhirnya dia menjadi ketua geng di situ dengan sifat yang sangat kejam. Beruntunglah ada hamba Tuhan yang berhasil menangkap Nicky Cruz, ya menangkap jiwanya maksudnya, yaitu David Wilkerson, dan akhirnya Nicky Cruz ini dijamah oleh Tuhan dan bertobat dan melayani Tuhan dalam sisa hidupnya. Nah, banyak anak muda yang tersesat seperti itu ya, dan banyak yang tidak sempat mengalami pertobatan karena mereka dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada orang yang belajar minum minuman keras, berjudi, tawuran, itu dimulai dari pergaulan yang buruk yang mempengaruhi mereka menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang ganas. Banyak orang ketika mereka mengidolakan sesuatu itu juga tidak berpikir tentang masa depan atau tidak. Ya, tidak pernah berpikir bahwa itu nanti akan berdampak baik bagi masa depannya atau tidak. Misalnya ya, anak kecil yang gandrung dengan permainan game, ngeliat temennya punya game, HP Android, terus kemudian dia menuntut bapaknya untuk bisa membelikan HP yang bisa untuk main game. Anak-anak yang sudah ketagihan main game ini, itu bahkan sampai mencuri uang orang tuanya untuk bisa main game di warnet. Mereka menjadi malas belajar, kabur dari sekolah demi untuk bisa main game. Padahal dengan ia membuang masa mudanya yang harusnya dia belajar sungguh-sungguh, ya ia merusak masa depannya sendiri. Karena apa? Tanpa kepandian ya akan sulit mencari pekerjaan. Tapi anak yang sudah kerasukan main game ini itu akan sulit untuk diubahkan. Ya, terus yang lainnya adalah contoh orang yang terpengaruh kebiasaan merokok, mengkonsumsi narkoba. Mereka tuh tanpa sadar sedang mendatangkan berbagai penyakit seperti kanker, sakit jantung, dan kerusakan otak demi kesenangan sesaat. Itu juga karena pengaruh dari orang-orang yang salah mereka kagumi. Ya, dan yang paling diabaikan oleh kebanyakan orang adalah apakah yang mereka tiru, apakah yang mereka kagumi itu berdampak kepada kekekalan apa tidak. Ini banyak orang yang tidak peduli soal ini.
Lalu jika ia sudah menentukan gaya dan arah hidup orang yang patut diidolakan tadi untuk bekal kekekalan, pertanyaan berikutnya adalah apakah yang mereka yakin itu adalah orang-orang yang tepat, benar, atau yang palsu. Misalnya ada orang yang sudah arahnya ini udah benar nih mencari sesuatu yang setelah mati nanti, sesuatu yang bersifat kekekalan. Tapi ada banyak orang yang keliru mengambil jalan, keliru memilih jalan. Akhirnya mereka mengambil jalan yang salah, yang keliru. Orang-orang yang melakukan tindakan terorisme, meledakkan diri, itu merasa yakin dengan apa yang ia yakini itu adalah benar. Mereka diajari dengan membunuh orang pasti masuk ke surga. Saudara, sejarah gereja dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang menyesatkan dan membawa celaka juga. Di abad 20 ini kita mengenal James Jones yang mengajak para pengikutnya melakukan bunuh diri massal di kamp penampungan mereka yang mereka buat di tepi hutan Guyana. James Jones itu mengajak seluruh pengikutnya hampir 1.000 orang itu menenggak racun sianida dan mereka mati bersama-sama. Lalu di tahun sudah cukup modern, ya belakangan terakhir itu ada seorang tokoh namanya David Koresh, seorang pemimpin sekte akhir zaman yang melakukan bakar diri bersama dengan para pengikutnya ketika mereka mau dibubarkan oleh FBI dari Amerika. Seorang lainnya, pendeta Warren Jeff, yang mengkultuskan dirinya sebagai nabi, tapi melakukan praktek poligami dan pedofil, menikahi anak-anak di bawah umur. Dan anehnya, orang-orang yang mengikuti dia tetap tergila-gila bahwa dia adalah seorang nabi. Belum lagi orang-orang Kristen Amerika yang tergila-gila pada pengkhotbah teologi kemakmuran yang karismatis dan menggelontori mereka dengan kekayaan sehingga orang-orang yang berkarisma ini mereka menjadi sangat kaya dan mereka bisa meyakinkan para pengikutnya bahwa jika mereka mau memberikan uangnya kepada pengkhotbah-pengkhotbah itu mereka akan mendapat kecipratan keberuntungan juga. Mengapa banyak orang jatuh ke tangan orang-orang yang keliru diikuti? Jawabannya itu sebetulnya sederhana. Karena banyak orang menempatkan standar yang berbeda yang diingini Tuhan yang benar. Mereka terperangkap kepada gambaran Tuhan yang salah. Ada yang benar-benar duniawi dan materialis sekali, misalnya hidup hanya untuk mencari kesenangan melalui kekayaan dan harta. Tapi ada juga yang memang sudah berurusan mencari surga, tetapi impian yang disuntikkan itu salah. Misalnya surga itu dibayangkan itu dipenuhi dengan bidadari-bidadari yang cantik, seksi, yang dapat memuaskan birahinya. Atau disuntikkan dengan ajaran bahwa Allah yang haus darah, yang dipuaskan dengan cara membunuh orang lain. Dari sekian banyak orang yang menawarkan jalan, saya menemukan ada sesuatu yang unik yang tidak ada duanya. Uniknya adalah jalan ini tidak akan disukai oleh daging dan mata manusia yang normal secara duniawi. Ini unik sekali karena orang biasanya akan menawarkan sesuatu yang akan memuaskan kesenangan dagingnya dan keinginan matanya dan keangkuhan hidupnya. Tetapi jalan yang satu ini dan orang yang satu ini itu berbeda sekali. Bahkan tidak peduli orang mau menerima dia apa tidak peduli orang mau mengikuti dia apa tidak. Dan orang yang menawarkan jalan dan hidup dan kebenarannya itu hanya ada satu, yaitu Yesus. Yesus benar-benar memberikan standar hidup yang sangat berbeda. Saya akan memberikan beberapa contoh. Satu, lepas dari ketergantungan pada kekayaan harta. Itu saudara bisa baca di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang pemuda yang kaya lantas bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku ini bisa masuk surga? Tuhan ngomong, lakukan seluruh hukum Taurat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tua, dan seterusnya. Ya, terus pemuda itu mengatakan, saya sudah melakukannya sejak kecil. Tuhan mengatakan, kalau kamu mau sempurna, maka jual hartamu dan ikut aku. Jual hartamu, kasih kepada orang miskin, dan ikut aku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan melalui kisah tadi, Matius 19 ayat 16 ayat 26, bahwa harta kekayaan itu tidak terlalu penting bagi kepentingan Tuhan. Ya, bukan menjadi milik seseorang yang harus dipertahankan untuk dinikmati sendiri. Ya. Terus yang kedua, lepas dari kepentingan politik. Ketika Ibu Zebedeus itu meminta Tuhan supaya memberikan jabatan kepada dua anaknya, Yohanes dan Yakobus,
Supaya ketika nanti sekiranya Yesus itu menjadi kaisar, maka anak-anaknya itu nanti akan duduk di sebelah kanan, sebelah kiri. Dalam arti apa? Mereka berpikir, seperti kebanyakan orang Israel, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan mendirikan kerajaan Israel Raya kembali seperti pada zaman Daud. Dan mereka mempunyai bayangan ketika Yesus menjadi kaisar, maka orang-orang yang bersama dengan dia pasti akan mendapatkan jabatan, mendapatkan keberuntungan. Itu sebabnya di awal-awal mereka meminta supaya mereka mempunyai posisi yang penting. Nah, Tuhan mengatakan bahwa orang yang mau memiliki posisi yang tinggi di dalam kerajaan Allah, dia harus menjadi orang yang paling rendah. Orang yang mau berkenan kepada Allah, dia harus menjadi pelayan. Terus yang ketiga, berani melepaskan segala sesuatu, termasuk nyawa demi Tuhan. Saudara bisa membaca di dalam Matius pasal 16 ayat 24, Lukas 14 ayat 33. Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Itu jelas sekali. Sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang tidak diminati banyak orang. Nah, ajarannya itu terutama adalah melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan berkata, hanya yang mau melakukan kehendak Bapa yang dapat diterima surga. Itu jelas sekali. Nggak ada dalih apapun, doktrin apapun, tidak ada yang bisa membatalkan firman ini. Di dalam Yohanes pasal 4:34, makanan yang menjadi kesukaan Tuhan itu digambarkan adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada hal yang menarik dari Tuhan Yesus kecuali adalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun jalan yang harus dilalui itu adalah jalan salib. Matius 26 ayat yang ke-39, ketika Tuhan Yesus bergumul, dia mau menjadi pengecut atau dia harus menghadapi penderitaan sampai mati di kayu salib. Maksudnya apa? Dia punya kesempatan pada waktu itu, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bisa kabur. Dia nggak perlu harus pergi ke Yerusalem untuk ditangkap di sana. Dia bisa kabur. Dia bisa melarikan diri dan hidup nyaman. Tetapi itu bukan yang dikehendaki Bapa. Makanya dalam pergumulan itu Tuhan berdoa, ya sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu saja yang jadi, bukan kehendakku. Ya. Terus di Matius pasal 5 ayat ke-20, Tuhan menegaskan kepada kita, standar hidup keagamaan yang kita miliki haruslah melampaui standar hidup keagamaan orang-orang pada umumnya, orang-orang yang saleh. Kalau saudara dan saya tidak melampaui standar kehidupan orang-orang saleh yang menjadi patokan di dunia ini, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, bahkan di dalam Matius pasal 5 ayat 48, target Tuhan adalah hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga. Saudara bisa bayangin bagaimana suatu kualitas kesempurnaan yang dimiliki oleh Bapa dan itu harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai tuntutan Tuhan yang seperti itu. Daging kita ini sudah terlanjur tercemar dengan dosa, pasti akan memberontak terhadap standarnya Tuhan. Kita akan beralasan 1001 macam cara bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, yang pasti akan terus membuat kesalahan, yang akan mudah jatuh di dalam kubangan dosa lagi. Nah, saudara, sikap dan pandangan seperti ini wajar bagi orang-orang yang satu pesimistis, dua yang mental block, yang ketiga adalah tidak mau belajar. Bagi yang bermental block dan yang pesimistis, mental block itu adalah kondisi kejiwaan yang tidak mau berubah karena tidak mampu berkonsentrasi dan berpikir jernih. Sehingga kacau pikirannya, melalang buana, tidak bisa menangkap suatu visi atau menangkap suatu kebenaran yang hakiki karena pikirannya sudah terlanjur kacau. Sedangkan orang-orang yang selalu pesimis adalah orang-orang yang tidak berpengharapan, mereka selalu berpikir gagal, mereka selalu berpikir tidak mungkin berhasil. Mereka adalah orang-orang yang merasa telah kalah sebelum maju berjuang. Saudara yang dikasih Tuhan, orang mental block dan orang-orang yang pesimistis ini tidak bisa berubah. Ya, seperti yang diinginkan Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya apa? Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Yang menyulitkan saya melayani beberapa orang adalah ketika orang tersebut tidak mau belajar. Saya akan bisa memaklumi bila menghadapi orang-orang tua yang intelektualnya sudah menurun, atau yang mengalami demensia, atau yang sudah mengalami stroke atau kerusakan otak karena stroke, sehingga kemampuan berpikir mereka menurun drastis.
atau orang-orang yang mengalami masalah-masalah kejiwaan seperti skizofrenia, bipolar, dan sebagainya. Nah, itu perlu penanganan khusus. Itu perlu memiliki waktu yang khusus untuk melayani mereka. Saya melayani beberapa orang tua yang benar-benar berkarakter sulit, dan jika saya pelajari masa mudanya, mereka membangun karakter yang sulit itu sejak dari muda, dan tidak ada yang mengajari mereka bagaimana menjadi lemah lembut dan rendah hati. Tetapi saya berbicara kepada banyak orang muda, dan mereka itu terpesona dengan keindahan dunia, sehingga apa? Mereka menolak belajar kebenaran yang saya bagikan. Orang-orang muda jenis ini biasanya tidak pernah mempertimbangkan bahwa umur manusia itu relatif pendek, dan sebentar lagi setiap orang itu pasti bertemu dengan kekekalan. Maka pada kesempatan ini saya mengingatkan terutama untuk orang-orang muda, jika kalian memboroskan waktu tanpa mau membangun karakter Kristus dalam jiwamu, mulai dari sekarang, sejak engkau masih muda, engkau akan menyesal. Sangat-sangat menyesal, engkau akan kehilangan waktu dan engkau akan sangat-sangat menyesal. Maka tak bosan-bosannya saya mendorong Anda untuk belajar dan belajar kebenaran ini demi nasib Anda sendiri. Semuanya adalah tawaran yang tidak memaksa, free will, kehendak bebas. Maka peran kehendak bebas Anda harus diaktifkan secara positif. Karena kalau Anda menangkap yang negatif, Anda habis, Anda tidak akan bisa menangkap kebenaran. Nah, supaya Anda mampu mengambil keputusan yang tepat dan tidak merugikan Anda sendiri, maka aktifkan kehendak bebasmu itu secara positif dalam kacamatanya Tuhan. Jangan kacamata Anda sendiri. Anda harus berani mengesampingkan prasangka atau pikiran negatif lainnya terhadap kebenaran ini, atau rasa tidak senang misalnya kepada saya atau kepada hamba-hamba Tuhan yang lainnya, ya pendeta yang lainnya yang membagikan kebenaran dengan tulus, dengan murni. Ya, jika Anda ingin benar-benar mendapatkan kebenaran. Patokannya adalah kebenaran itu dapat memerdekakan Anda, seperti tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Ya. Kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Ya. Terus yang kedua, berani melawan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang menghalangi Anda menerima kebenaran ini. Karena banyak kali premis atau dasar pikiran, cara berpikir tertentu itu akan menghalangi orang menerima perubahan karena gengsi. Ya, jika Anda berani melawan keinginan daging atau kesenangan daging saudara, kesenangan mata saudara, dan keangkuhan hidup saudara, saudara akan bisa menangkap dengan jelas kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32 tadi Tuhan berkata, kemudian Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Oleh sebab itu, pembahasan kita hari ini adalah belajar apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Ya. Dalam Matius pasal 11 ayat 28-30 saya akan bacakan buat saudara. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu mudah dan bebanku ringan. Bapak Ibu, jika Anda belajar kepada Tuhan Yesus, bagaimana beliau bisa sukses melakukan kehendak Bapa, pelajari nasihat ini. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ada dua kunci utama yang dibagikan kepada Tuhan supaya kita pelajari, yaitu satu, lemah lembut, yang kedua, rendah hati. Menurut saya, dua hal tersebut adalah modal untuk menjadi seperti yang diingini oleh Tuhan. Yang diingini oleh Tuhan adalah agar kita yang mau menjadi umatnya bisa menghasilkan buah-buah roh. Ada banyak perikop dan ayat yang digunakan oleh Tuhan di bidang agraris ini, berbicara tentang panen dan buah. Orang-orang zaman dahulu itu adalah masyarakat agraris. Sebelum mereka mengenal industri, pusat kehidupan orang-orang zaman dahulu adalah terutama pada hasil bumi, yakni pertanian, demi untuk kelangsungan generasi dan spesies manusia. Alkitab mengajarkan ada 9 buah Roh Kudus yang utama yang harus dihasilkan oleh orang percaya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 25 saya bacakan. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Mereka yang menjadi milik Yesus Kristus telah menyalibkan mereka yang menjadi milik Yesus Kristus telah menyalibkan nafsu kedagingan serta segala nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita berjalan sesuai dengan Roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Maksudnya tidak ada buah-buah roh yang menentang ajaran agama manapun, ajaran kemanusiaan manapun, ya. Semuanya itu akan bisa diterima oleh manusia. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita melalui Galatia supaya kita semuanya bisa menghasilkan buah-buah roh. Karena dengan menghasilkan buah-buah roh itu, orang lain akan bisa menerima. Orang lain akan bisa melihat kita ini sesuatu yang positif. Tuhan menginginkan kita menghasilkan satu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari kasih sampai penguasaan diri. Untuk belajar memiliki buah-buah roh, Anda harus memiliki karakter dasar dari Tuhan, yakni kelemah lembutan dan kerendahan hati. Lemah lembut itu berbicara tentang penguasaan diri. Tuhan Yesus adalah orang yang sangat bisa menguasai diri, mampu mengendalikan emosi, sehingga sanggup menangkap hikmat ilahi dengan tepat. Anda pelajari bagaimana Tuhan mau dijebak dengan permainan kata-kata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi ia menghadapi situasi yang sulit itu dengan sangat bijaksana. Bahkan pada kondisi-kondisi yang paling genting sekalipun, ketika Tuhan ditangkap, ketika Tuhan disiksa, Tuhan tetap dapat menguasai diri. Tuhan tetap dapat memunculkan ketenangan, kelembutan yang tiada bandingannya. Silakan Anda cari tokoh agama dan politik manapun yang bisa menyaingi kelembutan Tuhan. Berikut ini beberapa contoh ya. Ketika beliau dipaku di kayu salib, itu sakitnya luar biasa loh. Saya nggak kebayangin, saya ketusuk jarum aja atau kena jarum suntik itu saya sudah keringet dingin. Apalagi ini pakunya ini nggak kayak paku yang kita pakai untuk paku kayu ya, itu paku orang Romawi zaman dulu itu gede sekali saudara. Nah, ini pasti sakitnya bukan main. Saat beliau diejek-ejek, saat beliau dihina, diludahin, itu Tuhan tuh masih sanggup loh ngomong, ampuni kesalahan mereka ya Bapa, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini luar biasa. Terus yang kedua, Tuhan itu tidak tertarik untuk dipuja. Tuhan tidak tertarik untuk mencari pengikut. Beliau itu tidak pernah tertarik mengumpulkan massa untuk kepentingan kekuasaannya maupun kemakmuran pribadinya. Contoh lainnya yang ketiga, ketika orang meninggalkan beliau, ketika Tuhan mengajarkan orang harus makan dagingku dan minum darahku. Nah, orang berpikir, wah ini orang gila ini, suruh makan dagingnya, suruh makan darahnya, mana mau gitu. Terus orang pada bubar. Nah, Tuhan itu tenang-tenang aja, tidak stres, tidak lantas memprovokasi orang-orang yang mau pergi tadi, mau kabur tadi. Ya. Terus contoh keempat, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan pembalasan. Beliau mencegah kebencian, keserakahan, dan segala kejahatan hati yang mendorong orang saling memerangi, saling menyakiti, saling membunuh orang lain. Ya. Nah, kalau dunia ini bisa mengikuti Tuhan Yesus, pasti perang-perang besar atau perang suku itu nggak akan terjadi. Tuhan malah mengajarkan pengampunan pada musuh-musuh kita. Nah, ini berlawanan dengan sifat kita yang selalu ingin membalas dendam. Inilah bukti kelemahan lembutan Tuhan Yesus yang tiada taranya. Maka Tuhan itu tidak pernah pusing. Apakah Anda mau murtad? Apakah Anda mau mengikuti Tuhan dengan setia? Itu Tuhan tidak terlalu pusing. Ya. Yang penting hasil akhirnya adalah nanti Tuhan Yesuslah yang akan menghakimi semua manusia. Jadi kita semua mesti siap-siap untuk menghadap tahta pengadilan beliau. Terus yang kedua, rendah hati. Ada 3 aspek yang terkandung dalam karakter rendah hati. Yang pertama adalah mau belajar dan rela diajar. Yang kedua, mau menerima kondisi apapun tanpa pemberontakan. Yang ketiga, mau mengakui kelemahan dan mengakui dosa untuk terus membuka diri dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar tentang mau belajar dan rela diajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap rendah hati yang saya pelajari ini adalah sikap yang selalu mau diajar dan mau belajar. Di dalam Matius pasal 5 ayat ke-6, Tuhan bersabda, diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dikenyangkan. Orang-orang yang sombong pasti merasa dirinya sok pinter. Mereka tidak punya rasa haus dan lapar atau tidak punya rasa ingin tahu tentang kebenaran yang dari Allah. Orang-orang sombong ini pasti tidak mau diajar.
karena gengsinya tinggi. Orang-orang sombong ini pasti memilih orang-orang yang mau dia ikuti pengajarannya berdasarkan selera hatinya. Jadi kalau udah nggak selera, ya dia nggak mau ikuti. Mereka akan mencari orang-orang terkenal, yang berkuasa, yang kaya, yang berpengaruh, baru mereka mau mendengarkan. Atau yang ajarannya bisa menyenangkan telinga mereka. Padahal orang-orang yang terkenal belum tentu terkenal di mata Tuhan. Belum tentu orang-orang yang karismatis tadi itu dikenal oleh Tuhan. Nah, maksud saya belum tentu dikenal oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang terkenal, yang karismatis, yang pinter berkhotbah, berpidato, berapologetik itu belum tentu berkata-kata benar tentang kehendak Tuhan. Bisa jadi mereka sebetulnya membawa racun, menyesatkan. Misal, tahun 1930-an, Hitler dan partai Nazismenya itu dianggap sebagai pahlawan bagi rakyat Jerman yang kelaparan dan miskin pada waktu itu. Nah, mereka tanpa sadar dibawa kepada bencana perang dunia yang kedua yang merenggut hampir 60 juta jiwa. Saudara, orang-orang yang terkenal belum tentu berbicara segala sesuatu berasal dari hati Bapa. Kebanyakan mereka hanya mengekspos pikiran mereka atau mengeksegese tanpa disadari banyak orang, mereka itu menyesatkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, mungkin nggak kelihatan langsung, tetapi nanti ujung-ujungnya akan bisa kelihatan. Karena firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 20 kan, dari buahnya engkau tahu siapa pohonnya. Nah, orang-orang yang rendah hati, yang hatinya telah mau dikuduskan, dimurnikan oleh Roh Kudus, mereka peka terhadap kebenaran dan mereka mau belajar dan mempelajari kebenaran dengan sungguh-sungguh agar dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang rendah hati itu tidak mau sekedar menelan teori, ya, tetapi mereka mau belajar sungguh-sungguh dan mereka bersemangat agar dapat menerapkan apa yang mereka pelajari itu dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Mereka akan bersemangat untuk menghasilkan buah-buah roh karena mereka tahu ketika mereka menghasilkan buah-buah roh itu yang dipermuliakan bukan dirinya tetapi Tuhan mereka, Yesus Kristus. Orang-orang yang rendah hati ini akan bersemangat mengejar kepada kesempurnaan sehingga mereka mau belajar membuang sampah-sampah neraka. Mereka dengan kesadaran rohani yang tinggi akan memilih-milih mana yang berasal dari muntahan neraka dan mana yang berasal murni dari Tuhan. Siapapun yang memberitakan apapun gaya pemberitaannya, jika itu kebenaran, mereka dengan rendah hati mau menerima dan mengerjakannya. Nah, bagaimana dengan Anda? Aspek yang kedua dari kerendahan hati adalah mau menerima kondisi apapun, ya, kondisinya tanpa pemberontakan. Kita sering mendengar orang lain atau malah Anda sendiri mengalami masalah-masalah yang berat, seperti usaha bangkrut, ditipu orang, suami atau istri selingkuh, anak-anak yang nakal, bandel, yang nggak bisa terkendali lagi, atau terkena penyakit yang parah sedangkan biaya pengobatan tak ada. Saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8 untuk saudara bisa mengerti kenapa masalah-masalah itu terjadi. Ayat 6, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Kamu harus bertahan demi didikan itu, karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Lagi pula, anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Jika kamu tidak pernah menerima didikan yang seharusnya diterima oleh semua anak, kamu adalah anak haram, bukan anak yang sah. Kalau di dalam terjemahan saudara, di terjemahan baru itu menggunakan istilah anak gampang. Dalam bahasa aslinya, bahasa Alkitab, bahasa Yunani adalah notos. Ini artinya anak haram, anak yang tidak sah, anak yang lahir di luar pernikahan yang resmi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang tidak mau dididik, ketika orang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, seyogyanya dia tuh sebetulnya memiliki predikat notos, anak haram. Ya, tidak memiliki hak ahli waris kerajaan surga. Jadi, jika Anda mengalami masalah-masalah yang berat, jika Anda rendah hati, Anda akan dapat melihat segala yang terjadi itu sebagai bagian dari cara Allah mendidik Anda. Saya melayani banyak orang yang punya masalah-masalah berat dalam rumah tangga mereka.
Tetapi mereka sangat rendah hati dan mau menerima nasihat melalui konseling jarak jauh. Ada yang selama bertahun-tahun, ada yang sudah beberapa bulan, tetap terkoneksi dengan kami. Apalagi sekarang ini ada teknologi Fitcom, WA, ya Zoom, itu memudahkan saya untuk memberikan konseling dari jarak jauh, antar pulau, antar provinsi. Saya melihat orang-orang yang mau belajar ini mengalami pertumbuhan ketika mereka mau melihat apa yang mereka alami itu dari kacamatanya Tuhan sebagai bagian dari cara Tuhan mendidik mereka. Nah, aspek yang ketiga dari kerendahan hati adalah mau mengakui kelemahan dan mengakui dosa. Saya mempunyai konseli yang luar biasa. Ia sampai bisa melihat bahwa masalah yang timbul bisa jadi adalah karena kesalahannya. Dan ia mau merendahkan hati dan mau berubah. Saya melihat dia mengalami progres yang luar biasa. Saya percaya kerendahan hati mengakui kelemahan dan dosa itu adalah kunci utama pemulihan batin seseorang. Sebaliknya, saya melihat banyak orang yang sombong, yang tinggi hati, yang tidak mau merendahkan hati. Mereka merasa gengsi untuk mengakui kesalahan atau dosa mereka. Mereka tutup-tutupi, mereka berpura-pura, mereka pakai topeng. Mereka sangat gengsi mengakui karakter yang tidak baik. Ya, karakter yang menjadi batu sandungan. Mereka merasa gengsi untuk mengubah cara berpikir mereka yang salah. Kesudahan orang-orang jenis ini, aduh sebetulnya saya sih sedih untuk mengatakan karena beberapa dari mereka yang coba saya perjuangkan supaya mereka berubah, tetapi mereka itu cukup keras hati. Dan yang terjadi pada nasib mereka adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka mengalami kekalahan demi kekalahan, bahkan ada yang mati dengan cara yang menyedihkan. Hasil akhir dari langkah belajar kepada Tuhan Yesus adalah menjadi terang dan garam bagi dunia sekitar kita masing-masing. Ya, saya bacakan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apa ia akan diasinkan? Dia tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang-orang juga tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki pelita. Dan ia menerangi semua yang ada di dalam rumah. Biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama, supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, menjadi garam itu tugasnya adalah menggarami dunia. Memberikan rasa kekristenan yang sejati kepada orang-orang di sekitarmu. Apakah itu keluargamu, apakah itu lingkunganmu, tempatmu bekerja. Orang bisa melihat keunggulan kekristenan, keunggulan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ya. Terus yang kedua, dengan mau berkorban, Anda tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan Anda seperti garam itu larut di dalam masakan, memberikan rasa, maka pengorbananmu itu akan menjadi berkat bagi orang lainnya. Akan mempesona orang. Orang akan terpesona kepada siapa Tuhanmu. Ya, istri saya itu ada orang yang menjahati, ada orang yang mungkin kurang suka sama dia dan selalu melakukan sesuatu yang menjengkelkan. Tetapi istri saya tetap sabar dan tersenyum kepada orang-orang yang menjengkelkan tadi. Lalu ada temannya yang lainnya yang bukan seiman, bukan orang Kristen, itu berkata kepada istri saya, "Yan, pasti kamu diajari oleh Tuhan Yesusmu ya, sehingga kamu ini nggak buat jahat sama orang lain, walaupun orang lain jahat sama kamu." Orang itu bisa melihat Yesus dalam hati istri saya, melihat Yesus yang mengubah istri saya, yang membedakan dengan orang-orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, menjadi terang dunia adalah menerangi jalan pikiran orang-orang di sekitar mereka. Dengan gaya hidup yang benar, dengan gaya hidup yang sopan, gaya hidup yang memberkati, kita dapat menunjukkan jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan menaruh harapan bahwa Anda yang diundang masuk dalam kawanan Tuhan itu bersedia menjadi pribadi yang membawa pengaruh positif bagi orang lain. Namun dewasa ini bukannya berdampak positif bagi orang lain, sebaliknya banyak orang Kristen malah tergarami oleh dunia. Artinya malah terpengaruh dengan gaya hidup duniawi, lalu tidak dapat memberikan teladan hidup yang kudus, tidak memberikan contoh yang benar. Coba lihat,
Berapa banyak pejabat negara yang beragama Kristen tetapi terlibat dalam kasus-kasus korupsi? Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang berantakan dan berakhir dengan perceraian karena kasus-kasus perselingkuhan, KDRT, ya kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Berapa banyak orang Kristen yang rusak oleh narkoba, minuman keras, perjudian dan berbagai kebiasaan buruk lainnya. Berapa banyak orang Kristen yang menipu, lari dari tanggung jawab untuk mengembalikan hutang, menggelapkan uang perusahaan atau uang teman bisnis mereka. Berapa banyak orang Kristen yang jiwanya penuh dengan keserakahan, kekejaman, suka bertengkar, dan segala macam sifat-sifat buruk. Mereka itu adalah orang-orang yang sakit jiwanya sebetulnya. Saya melihat kerusakan ini luar biasa. Generasi ini begitu berbeda dengan generasi kakek nenek kita. Generasi ini sebetulnya adalah generasi garam yang sudah kehilangan rasa asinnya. Kok begitu ya? Saya jelaskan dulu bagaimana asal ayat ini bisa diucapkan oleh Tuhan. Zaman dahulu orang menambang garam bukan ditambak-tambak di tepi laut, ya. Kalau ditambak itu kan orang menambangnya dengan cara mengendapkan kristal-kristal garam yang terlarut di dalam air, dan air laut itu dikeringkan, ditambak tadi, terus kemudian tinggal kristal-kristal garam yang tertinggal, lalu orang memanennya. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, orang belum mengenal cara tersebut. Lalu mereka mendapatkan garam itu dari bukit-bukit yang mengandung garam. Mereka menggali, mereka memecah bukit-bukit batu yang mengandung NaCl atau garam. Mereka menjualnya di pasar dalam bentuk batu-batu kerikil. Nah, para ibu rumah tangga itu mencelupkan batu garam ke dalam masakan mereka, dalam sayur mereka. Setelah sekian kali dipakai, larutan garam ini kan pasti habis. Dan batu garam ini akan menjadi tawar karena sudah tidak mengandung NaCl atau natrium klorida atau garam. Demikianlah banyak orang Kristen tidak lagi dapat menampilkan kehidupan yang kudus, yang mampu menggarami dunia seperti yang pernah terjadi pada jemaat mula-mula 2000 tahun yang lalu. Kekristenan awal tidak dibangun, tidak disebarkan dengan kekuatan pedang. Tidak ada rasul-rasul yang pergi ke sana kemari untuk menghasut orang mengangkat pedang kepada pemerintah yang sah. Dan tidak ada penaklukan-penaklukan secara militer, berbeda dengan agama-agama lainnya. Atau orang Kristen pada abad pertengahan. Tetapi orang Kristen awal itu mereka membagikan kesaksian hidup mereka sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka tertarik. Oh, inilah nilainya orang Kristen. Oh, inilah nilainya Tuhan yang mereka sembah yang berbeda dengan dewa-dewi lainnya. Nah, jati diri kekristenan itu sudah menghilang dari masyarakat yang ada sekarang ini. Walaupun masyarakat itu dahulu pernah dikenal sebagai masyarakat Kristen atau negara-negara Kristen seperti di Eropa Barat. Saya selalu teringat kondisi sekarang ini persis seperti yang digambarkan di Mazmur 74 di mana iblis, yaitu sang musuh, telah berhasil menajiskan bait Allah, membakar bait Allah sampai mereka tidak bisa bangkit lagi. Digambarkan bahwa musuh telah menajiskan bait Allah itu sampai ke tanah. Ini menyedihkan sekali. Saya berkesempatan melayani beberapa kakek nenek dari generasi yang terdahulu. Ya, beberapa jemaat kita itu ada yang sudah lahir sebelum Perang Dunia Kedua. Terus terang, saya mengagumi mereka. Mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah, kebanyakan miskin, tetapi mereka sangat polos dan murni. Kesetiaan kepada Tuhan itu tidak tergantung kepada berapa harta, berapa uang mereka. Tetapi mereka setia kepada Tuhan itu benar-benar teruji dan sangat mengagumkan nilainya. Tidak ada keluhan karena kemiskinan dan kesederhanaan mereka. Mereka hanya hidup berserah kepada Tuhan, mengabdi kepada Sang Tuhan, yaitu Juru Selamat mereka. Nah, di zaman mereka muda, mereka sering bercerita bahwa mereka berjalan kaki berkilo-kilometer untuk pergi ke gereja yang pada waktu itu gereja baru beberapa buah, ya masih bisa dihitung dengan jari. Atau mereka bersepeda mengikuti jalan setapak mereka melalui hutan-hutan. Dan saya ketemu dengan orang tua yang pergi ke gereja itu hampir menempuh sekitar 30 kilometer melalui hutan yang pada waktu itu masih banyak macannya, dan mereka bersaksi mereka bertemu dengan macan ketika mereka pergi ke gereja karena mereka berangkat pada
sore hari untuk bisa sampai di kota pada pagi hari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Ada seorang ibu yang sudah tua bercerita bagaimana dia menginjili komunitas Kristen yang masih jarang pada waktu itu dengan bersepeda berkilo-kilometer. Ya. Nah, sifat Kristiani seperti ini tuh hampir tidak saya temukan di generasi saya, apalagi di generasi anak-anak saya dan adik-adik mereka. Saat ini betapa sulitnya menemukan orang yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan dengan mengabaikan ketertarikan kepada dunia. Dalam kesempatan ini saya mengajarkan kepada Anda bahwa Anda bertanggung jawab menanggapi panggilan Allah untuk menggarami orang di sekitar Anda. Dan menurut yang saya baca dari Alkitab, jika hidup Anda tidak bisa menggarami orang lain, tetapi bahkan Anda malah terpengaruh dengan gaya hidup orang lain, dalam arti tergarami oleh dunia, maka siap-siaplah Anda akan mengalami kegentaran yang dahsyat saat menghadapi pengadilan Allah kelak. Saya menasihatkan kepada Bapak Ibu Saudara, miliki rasa takut akan Tuhan. Jangan sepelekan Tuhan. Sebab penghakiman yang akan kita alami, akan kita hadapi nanti itu akan berat jadinya kalau kita terlanjur tergarami oleh dunia ini. Kalau kita tidak bisa menggarami dunia. Tuhan juga mau hidup Anda jadi pelita bagi orang lain, supaya orang di sekitar Anda itu dapat melihat jalan dan kebenaran dan sumber hidup yang sejati. Harus disadari bahwa tanggung jawab menjadi terang bukan hanya tanggung jawab para rohaniawan, seperti pendeta atau penginjil dan aktivis gereja. Tetapi ini semua merupakan tanggung jawab kita semuanya. Kita harus berjuang masing-masing untuk menjadi terang. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal ketiga ayat 7, Yohanes Pembaptis itu mengingatkan. Ya, saya bacakan. Namun ketika Yohanes melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang pada baptisannya, ia berkata kepada mereka, "Kamu keturunan ular beludak. Siapa yang memperingatkan kamu untuk lari dari murka yang akan datang?" Kalau di terjemahan baru itu, "Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ya, Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kepada kita, ya kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, karena mereka merasa diri mereka itu aman-aman saja sebagai keturunan Abraham, sebagai bangsa pilihan. Mereka merasa bahwa mereka tidak punya masalah dengan Allah. Selanjutnya ayat 8 sampai 10 dikatakan, "Karena itu hasilkanlah buah-buah yang sebanding dengan pertobatan, dan jangan berpikir untuk berkata kepada dirimu sendiri, 'Kami mempunyai Abraham, bapa leluhur kami.' Karena aku mengatakan kepadamu bahwa dari batu-batu ini Allah sanggup membangkitkan anak-anak untuk Abraham." Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Israel itu mengecewakan Tuhan. Tidak ada penyembah-penyembah yang murni, tidak ada umat yang benar-benar tulus kepada Allah pada waktu itu. Jadi ibaratnya kalau Tuhan mau, orang-orang Israel itu akan disingkirkan begitu saja, akan didepak keluar gitu, bukan lagi menjadi bangsa pilihan. Nah, Tuhan ciptakan bangsa yang baru dari batu-batu ini. Ayat 10, "Bahkan sekarang kapak diletakkan di akar pohon-pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dilemparkan ke dalam api." Ingat Bapak, Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan memberikan satu kesempatan sampai kepada waktu tertentu, bukan untuk terus-menerus. Ketika orang tidak bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, maka dia akan dipangkas dan dilempar ke dalam api. Orang Farisi itu adalah kelompok orang-orang yang beragama Yahudi, yang menuntut supaya semua hukum Yahudi dan kebiasaannya itu dilakukan secara teliti dan hati-hati. Nah, di hadapan Tuhan Yesus itu belum cukup. Di hadapan Allah itu belum cukup. Saya kira masalah orang Farisi dan Saduki itu sama dengan masalah yang dihadapi orang-orang Kristen tradisional pada masa ini, pada zaman ini. Yakni miskonsep, atau maksudnya itu salah doktrin, merasa sudah pasti selamat karena sudah menjadi orang Kristen. Ini diyakini oleh banyak orang Kristen yang tidak melek matanya. Kita kebanyakan menjadi sombong dan mengira kita sudah pasti selamat hanya karena percaya secara akaliah, lalu hidupnya semaunya sendiri, hidup sembrono. Ini salah besar, ini ngawur besar dan menyesatkan. Lalu kita juga menerapkan iman yang salah untuk mengatur Tuhan buat kepentingan keserakan kita sendiri. Ya,
dengan dalih iman yang diberikan oleh Tuhan itu sanggup menghasilkan, sanggup meng-create, sanggup menciptakan segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Tuhan itu sudah membuat cek kosong yang sudah ditandatangan, tinggal kita disuruh mengisi isinya. Kita mau mobil, kita mau harta, kita mau duit, tinggal isi aja di dalam cek kosong Tuhan tadi. Saudara, ini benar-benar menyesatkan. Ini adalah potret yang buruk tentang kekristenan dewasa ini. Maka Tuhan menuntut perubahan akal budi, perilaku, cara berpikir secara drastis. Artinya perubahan kodrat secara menyeluruh. Kodrat kita yang kodrat dosa ini harus diubah ya menjadi kodrat ilahi. Tidak boleh ada yang disisakan. Sama seperti orang-orang Israel ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, oleh Musa mereka dipesankan ya pesan Tuhan supaya mereka tidak boleh menyisakan orang-orang asli Kanaan. Karena apa? Karena orang-orang asli Kanaan itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Kalau mereka disisakan, walaupun bayi sekalipun, walaupun anak sekalipun, mereka nanti besarnya itu pasti akan mempengaruhi orang Israel. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kayaknya kejam, tapi itu merupakan suatu sistem yang dibuat oleh Allah untuk memurnikan satu bangsa yang nantinya akan melahirkan Sang Mesias. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita nggak boleh ada kompromi sedikit pun dengan dosa. Tak boleh ada pemanjaan dengan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Saya adalah salah satu orang yang tersisa di muka bumi ini ya, yang saat ini mempertimbangkan Matius 7 ayat 21 itu dengan sungguh-sungguh. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini sebagai ancaman, lebih tepatnya adalah sebagai warning bahwa tidak cukup menjadi orang baik, tidak cukup menjadi orang Kristen yang tanpa catatan kriminal. Sebab jika ia tidak melakukan kehendak Bapa, ia tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya kan bagi orang yang sudah merasa dirinya orang beragama dan orang baik di mata masyarakat, kebaikan apa lagi sih yang dimaui oleh Tuhan? Kok kebaikan yang sudah menjadi standar umum masyarakat tadi tidak ada artinya? Nah, ini sudah berkali-kali ditanyakan orang kepada saya, ya. Jawabannya itu cukup singkat dan cukup sederhana. Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini kerinduan Bapa supaya semua orang diselamatkan melalui Yesus Kristus juru selamat. Nah, bagaimana orang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jika kita orang-orang yang telah dipilihnya menjadi Kristen itu tidak menjadi terang dan garam yang baik. Pada hakikatnya menjadi garam yang dapat menggarami orang lain, artinya itu menjadi pengaruh bagi orang lain untuk mengajari orang lain itu hidup benar, hidup berkenan, dan hidup suci di hadapan Allah. Dan menjadi terang itu adalah berarti dapat menjadi teladan yang mengarahkan orang kepada kebenaran yang sejati, maka hidup kita itu nggak boleh main-main. Hidup kita itu harus benar-benar tidak bercela, tidak sekedar hanya jadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa saya selalu mendorong Anda supaya Anda jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Seperti yang disampaikan Paulus di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Alasannya sudah berkali-kali saya berikan. Satu, penebusan yang Tuhan berikan itu mahal dan bukan gratisan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Di situ firman Tuhan katakan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan barang yang murahan, tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Terus yang kedua, alasannya adalah Tuhan berkata, yang diberi banyak, dituntut banyak. Saudara nanti bisa baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 48. Kita ini diberi anugerah penebusan secara cuma-cuma melalui darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Itu besar sekali pemberiannya Tuhan. Ya, maka jika kita ini diberi anugerah yang seperti itu dan orang lain tidak diberi, saudara, itu Tuhan menuntut lebih besar daripada orang lain yang bukan Kristen. Terus yang ketiga alasannya, sudah selayaknya Anda dan saya harus menjadi saksi yang baik. Di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21 dan Kisah pasal 1 ayat 8.
kita ini dipilih oleh Tuhan, diutus Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Jadi kalau kita menjadi serupa dengan dunia, kita nggak mungkin bisa jadi saksi yang baik. Orang-orang di dunia akan berkata, lah itu koncone dewe, itu temennya sendiri kok. Ngapain gua ikut orang kayak begitu, ya toh? Ya, tapi kalau kita serupa dengan Kristus, orang akan bisa melihat, oh ini bedanya. Terus alasan yang keempat, terkutuklah dia yang menolak untuk jadi alat Tuhan, karena lebih memilih hidup dengan cara duniawi. Saudara bisa baca di Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai 39. Allah tidak mau seorang pun mengundurkan diri. Tidak mau orang itu menolak panggilannya. Ya, Tuhan itu strict, Tuhan itu tegas. Karena Tuhan sudah mempercayakan kepercayaannya itu pada kita. Ya. Jadi, jika kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia, jadi lantas harus serupa dengan siapa? Alkitab tidak pernah memberi wilayah abu-abu, tidak ada status quo, ya, daerah damar kasih itu tidak ada. Pilihannya hanya ada dua, sorga atau neraka, kerajaan Allah atau kerajaan gelap. Jika tidak mau menjadi serupa dengan dunia, maka kita harus mau menjadi serupa dengan Kristus seperti yang saya ajarkan minggu lalu. Role model kita atau teladan kita yang terbaik adalah Tuhan Yesus. Tidak ada tokoh agama atau politik apapun di muka bumi ini, ya dari generasi-generasi dari abad ke abad, yang memenuhi syarat untuk dicontoh yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Gak ada, saya jamin gak ada. Ya, tokoh-tokoh lainnya, pemimpin-pemimpin agama lainnya, tetap akan ditemukan kelemahannya. Ya, kalau nggak masalah seksual, kalau nggak masalah ambisi, kalau nggak masalah kekejaman, dan sebagainya. Ya, orang Jerman pernah memuja-muja Hitler, tapi kita tahu Hitler adalah seorang psikopat yang mengerikan. Tuhan tidak suka mengambil jalan pintas. Itu yang Tuhan ajarkan di Matius pasal yang keempat ayat 4 ya. Yang hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, role model kita Tuhan Yesus itu mengajari kepada kita, dia tidak memuaskan nafsu kedagingannya itu dengan hal-hal yang sepele, dengan hal yang rendah. Ya, roti itu bukan masalah bagi dia, tetapi kehendak Bapa itu yang menjadi perhatian Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang mudah menjadi emosi ketika pride-nya itu disentuh. Orang bisa tersinggung ketika harga dirinya itu diusik. Ya, tetapi Tuhan telah mengajarkan kepada kita, walaupun dia diludahi, walaupun dia ditampar, walaupun dia disiksa, dia enggak membalas. Ya. Terus teladan yang lainnya, Tuhan tidak perlu pengakuan manusia, maka beliau itu tidak membutuhkan sensasi yang biasanya itu dikejar oleh manusia. Orang-orang yang sudah terlanjur menjadi selebriti, orang-orang yang menjadi ikon masyarakat itu biasanya menuntut pemujaan, menuntut pengakuan dari orang lain. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Tuhan mengajarkan di Matius pasal 11, belajarlah kepada aku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itu yang harus kita kejar. Kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu mudah belajar. Terus berikutnya, teladannya adalah Tuhan tidak perlu memanjakan pride atau harga diri di atas orang lain. Entahkah dia direndahkan, entah dia dicemooh, entah dia dimaki-maki orang, Tuhan tidak pernah mau membalasnya. Terus yang lainnya, teladannya adalah beliau tidak membutuhkan kekayaan atau kenyamanan dunia untuk memenuhi kebutuhan batinnya, untuk memuaskan dirinya, batinnya. Tuhan tidak butuh itu semuanya. Tuhan tak perlu memuaskan keinginan mata dengan kecantikankah, dengan kekayaankah. Tuhan hanya mau memuaskan hati Bapa. Maka yang dibutuhkan manusia itu bukan mujizat, bukan kemakmuran, bukan jawaban atas setiap permintaan atau setiap doa. Yang dibutuhkan adalah pengajaran firman Tuhan yang terus-menerus sampai pribadinya itu diubah menjadi serupa dengan Tuhan, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Ya, kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itulah yang diingini oleh Bapa Surgawi, supaya Bapak Ibu dan saya itu dilayakkan masuk di dalam kemuliaan Allah. Tujuan saya hari ini mengajarkan tentang belajar karakter dasar Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, supaya kita dapat menjadi efektif dipakai oleh Tuhan, menjadi garam yang memberikan rasa kehidupan yang benar menurut kehendak Bapa, bukan standar umum yang diyakini atau yang diakui oleh manusia. Terus yang kedua, supaya kita memiliki karakter Kristus yang kudus.
Dan dengan karakter Kristus yang kudus, engkau menjadi magnet untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Untuk menarik orang mengerti Tuhan. Dalam kekudusan itu kita dapat menjadi terang, ya, menerangi jalan orang. Ketika Anda menjadi terang, dalam hal itulah kita mempermuliakan Bapa. Saya percaya ketika kita mau mengejar kesempurnaan seperti yang diajarkan Tuhan, kita lambat laun akan mencapainya. Sampai kita terbebas dari keinginan daging, keinginan mata, ya. Dan keinginan kita bukan sekedar mengumbar nafsu yang rendah. Keinginan mata kita tidak membutuhkan sesuatu yang wah lagi. Saudara akan bisa mengendalikan apa yang saudara mau lihat, ya, apa yang memuaskan mata saudara. Saudara tidak lagi perlu memiliki sesuatu untuk diakui oleh manusia lainnya. Saudara tidak membutuhkan keangkuhan hidup. Belajarlah lemah lembut dan rendah hati. Sehingga di sini Tuhan akan terus mampu mengajari kita sampai kepada kesempurnaan. Saya adalah orang yang sangat optimis. Saya menolak prinsip pesimistis tadi atau mental block yang mengatakan bahwa orang tidak mungkin sempurna. Saya sangat yakin ketika kita lemah lembut, kita rendah hati, kita bisa sempurna seperti Yesus. Kalau tidak bisa sempurna, maka 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, hendaklah kamu menjadi seperti Kristus. Ya, itu tidak akan diucapkan, tidak akan dituliskan di dalam Alkitab, tidak akan diwahyukan kepada Yohanes untuk menuliskan seperti itu. Karena kita memiliki kemungkinan, kita memiliki potensi untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Melalui pendidikan yang terus-menerus dari Roh Kudus, kita bisa, ya, asal kita mau didik oleh Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12:6, biarkan Tuhan itu mengajari kita. Biarkan Tuhan itu mendidik kita. Bahkan dengan cara-cara yang kita tidak senangi. Kita nggak perlu memberontak. Kita nggak boleh protes. Kita jangan protes. Ya, kalau kita menerima apa yang terjadi, kita akan menjadi semakin sempurna. Hati kita akan semakin bersih dari semua kotoran-kotoran neraka. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati engkau dan memimpin engkau dalam kehidupanmu seterusnya. Sampai Tuhan berkenan. Amin.